Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Jainuddin Sukron, NIM 181420092. Kelas Perbankan Syariah semester 4 C. Saya di sini akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Tujuan dibentuknya The Basel Committee yaitu untuk melakukan kerjasama dan harmonisasi pengawasan perbankan secara internasional. Dengan adanya The Basel Committee diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bagi bank-bank yang aktif melakukan transaksi secara internasional. Adapun dua tujuan fundamental dari The Basel Committee. Yang pertama yaitu memperkuat kerangka dasar dan stabilitas atas sistem perbankan internasional. Yang kedua, menciptakan kerangka dasar yang konsisten dan tidak memihak bagi bank-bank di berbagai negara dengan sumber daya yang berbeda yang aktif menjalankan kegiatan operasional bank secara internasional. Kerangka dasar tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengurangi kesenjangan daya saing antar bank-bank yang menjalankan kegiatan secara internasional. Menurut sumber yang diolah oleh Carl Johan Lingard, Indonesia menghadapi masalah perbankan yang signifikan sejak tahun 1992 dengan indikasi kredit bermasalah yang terkonsentrasi pada bank-bank pemerintah di mana porsinya lebih dari 25% dari total kredit pada waktu itu, yaitu pada tahun 1993. Pengaruh lain adalah kondisi dan kebijakan ekonomi makro di Indonesia pada saat itu. Jumlah uang yang beredar dan kredit tumbuh dengan cepat setelah deregulasi pada tahun 1988 yang kemudian dilakukan pengetatan pada tahun 1991 sampai 1992. Kemudian terjadi arus masuk modal jangka pendek yang mempersulit manajemen moneter. Tingkat bunga antar bank juga meningkat yang tadinya 10% menjadi 16% akibat dari dampak krisis Meksiko pada awal tahun 1985. Terdapat 3 faktor yang menunjukkan keterkaitan dan harus diperhatikan dalam setiap permasalahan perbankan. Yang pertama, yaitu kualitas manajemen bank, terutama dalam melakukan manajemen risiko. Yang kedua, kondisi dan kebijakan ekonomi makro. Dan yang ketiga, efektivitas pengawasan bank. Pengawasan dan pengaturan bank yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga keamanan dan kestabilan sistem keuangan. Sistem pengawasan bank yang efektif sekurang-kurangnya mencakup kombinasi dari dua bentuk, yaitu on-site examination dan off-site supervision. Pengawas bank harus melakukan kontak secara teratur dengan manajemen bank dan memiliki pemahaman yang seksama terhadap kegiatan bank yang diawasi. Kegiatan pengawasan bank sekurang-kurangnya perlu mencakup tahap-tahap pengumpulan data, pengkajian, dan analisis terhadap laporan-laporan yang diberikan oleh bank, baik secara individual maupun konsolidasi. Pengawas bank harus melakukan kegiatan pembuktian secara independen terhadap kebenaran informasi yang diberikan, baik melalui on-site examination maupun menggunakan jasa auditor eksternal. Salah satu aspek mendasar dari pengawasan adalah kemampuan pengawas bank untuk mengawasi grup perbankan secara konsolidasi.